Salam segala salam. Jumpa kembali dengan saya Nimas Dewi Larasati bersama Kang Raga dan tim dari Dewi Larasati, yaitu Jeng Rizky, Putri Intan, dan Putri Cantik. Pemirsa, di kesempatan malam hari ini, malam Jumat Kliwon ya Kang Raga tepatnya. Iya. Malam yang sangat penuh berkah, sangat sakral, dan bertepatan sekali pada malam hari ini kita sedang melakukan ritual yang sangat sakral, yaitu ritual pernikahan batin. Dan pada kesempatan malam hari ini pula saya akan bertanya kepada Kang Raga, beliau pakarnya yang langsung menangani pernikahan batin ini, karena saya ingin tahu lebih dalam mengenai ritual pernikahan batin ini. Gitu ya. Pemirsa, langsung saja ya, karena memang waktunya sudah sangat malam. Selamat malam Kang Raga. Iya, Sampai grogi saya melihat Kang Raga. Apa karena saking ganteng? Iya, ganteng banget ini Kang Raga. Mukanya sampai menterap-menterap. Kan santai ya. Kang Raga. Siap. Dari awal tadi kita melakukan persiapan pernikahan batin ya, ritual pernikahan batin. Banyak sesaji di situ Kang Raga. Nah, saya ingin bertanya, apakah memang harus ada sesaji yang sekomplit itu Kang Raga untuk melakukan ritual pernikahan batin itu? Iya, untuk ritual ini kurang banyak ya. Oh, ini kurang banyak ya? Ini yang sederhana. Yang sederhana. Yang sederhana. Jadi karena tapi sederhana tapi sudah memenuhi persyaratan yang ideal untuk ukuran yang sesuai kemampuannya. Oh, siap. Sesuai kemampuannya. Jadi ini level 1. Level 1 ini seperti ini ya. Ini sudah memadai. Jadi tentunya untuk level 2-nya kan 2 kalinya ya. 2 kalinya dari ini. Level 3-nya ya otomatis 3 kalinya dari ini gitu ya. Jadi secara sesaji pun ya tentu dari sisi nilai pun beda gitu ya. Jadi ini di level pertama pun ini sudah luar biasa ya. Karena disesuaikan dengan kemampuan yang maksimal. Betul. Nah, Kang Raga, sebenarnya seberapa pentingkah ritual pernikahan batin ini dilakukan Kang Raga? Ya, seperti di tayangan-tayangan sebelumnya kan sudah banyak ya saya membahas di situ tentang ritual nikah batin ya, bahwa ritual pernikahan yang ada ya di masyarakat saat ini ya, yang artinya berdasarkan legalitas di atas kertas yang sah secara hukum negara, sah secara hukum agama ya. Ini kan hanya menyentuh sisi-sisi lahiriah saja. Betul. Sisi lahiriah saja, misalnya bagaimana agar hubungan biologis itu bisa sah. Artinya pas lagi ngumpul ini udah digerbek ya. Sah ya, secara hukum itu ya. Terus juga mengcover yang berkaitan dengan nanti anak keturunannya ya. Terus tentang hartanya juga ya, hartanya dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan lahirnya ya. Nah, sementara ya urusan-urusan yang sangat penting sekali ya, yang berkaitan dengan batinnya ya, ini tidak pernah tersentuh gitu. Padahal yang namanya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, ini kan urusan-urusan batin ya, urusan-urusan batiniah gitu loh. Ini tidak pernah tersentuh ya, tidak pernah dilibatkan. Iya, nggak mengerti ya. Ya, nggak mengerti. Padahal itu sangat penting sekali ya. Dimana dalam diri manusia ini kan unsur-unsur batinnya juga banyak ya. Ada unsur yang disebut dengan sedulur papat kalima panca ya. Jadi antaranya adalah unsur batinnya air, batin api, batin tanah, batin angin. Nah, ini unsur-unsur lahir juga sebenarnya kan. Ini pun tidak pernah dilibatkan gitu loh. Karena ya. memang mungkin tidak paham ya. Tidak pernah dilibatkan gitu loh. Bagaimana kita bisa
nikah atau menyatukan, yang namanya pernikahan itu kan menyatukan ya. Iya. Menyatukan ya. Lahir batin ya. Dengan lahir dan batin. Bagaimana antara unsur air yang ada di dalam diri seorang laki-laki dengan seorang idamannya, wanita ya, mempelainya, yang telah mempelai wanita ini disatukan gitu loh ya, agar betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Dari unsur airnya, dari unsur apinya, dari unsur tanahnya, unsur anginnya ya, secara lahir maupun secara batin ini kita satukan gitu, ya kan, sehingga di sini ada jaminan kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, mahal sekali ya, mahal sekali gitu loh ya. Tapi kalau buat kita kan murah ya. Setiap hari sudah tenang ya. Ya bukan hanya tenang, kalau kita kan udah bahagia. Ya semoga yang lainnya juga bisa minimalnya seperti kita, bahkan lebih ya Kang Raga. Iya, baik. Jadi yaitu ritual nikah batin ini adalah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan batinnya, perasaan. Ini kan urusannya dengan air ya, unsur air ini berkaitan dengan perasaan. Peras ya. Hal yang berkaitan dengan peras ini kan air ya, peras ya, peras keringat, peras baju kalau jemur diperas ya kan, keluar airnya gitu kan. Perasaan itu unsur air ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pikiran itu unsur api gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan intuisi, inspirasi itu berkaitan dengan unsur angin gitu ya. Itu jadi hal-hal yang berkaitan dengan batin ini, dengan ritual nikah batin ini kita sentuh, kita libatkan ya, sehingga unsur-unsur batin ini ya otomatis akan ikut berperan, bertanggung jawab ya, membawa keluarga atau rumah tangga yang dibangun dengan dasar ritual nikah batin ini menjadi tenang, bahagia, rezekinya juga lancar ya. Namanya kalau tenang itu kan menjadi daya tarik ya, betul. Apalagi bahagia itu. Nanti ritual nikah batin ya kalau mau nikah. Iya, ritual nikah batin. Jadi ritual nikah batin ini buat yang sudah berumah tangga ini ya pentingnya kesempurnaan pernikahan ya. Jadi kesempurnaan yang selama ini hanya dibangun atas legalitas di atas kertas, sah, pokoknya sah di atas kertas lah ya, gitu lah ya. Ini kan nggak menjamin ya, karena banyak sekali perceraian yang terjadi, banyak sekali, bisa disebut 90% lebih ya. Iya. Lagi masa pandemi ya. Ya kita kan juga punya pengalaman ya. Pengalaman. Hanya pernikahan yang dibangun di atas legalitas di atas kertas ternyata sangat rapuh sekali, rentan sekali terjadinya perceraian. Ya, baik. Kang Raga, kan banyak sekali ya diumumin ini ritual pernikahan batin ini apa nggak melanggar ya gitu loh. Nah, terus banyak juga ditafsirkan pernikahan batin ini nikah dengan dedemi, nikah dengan barang gaib ya. Nah, ini mohon Kang Raga di sini diluruskan agar masyarakat itu bisa berpikir positif dan bisa memahami sebenarnya apa sih ritual pernikahan batin yang di Kang Raga ini. Kalau yang di lain kita nggak bahas ya. Ritual pernikahan batin di Kang Raga ini seperti apa gitu loh maksudnya. Iya, yang tadi disebutkan gitu. Bukan nikah dengan jin. Sekali lagi nggak nikah dengan jin ya. Bukan nikah dengan genderuwo ataupun kuntilanak, waduh, itu turun pangkat. Ya kan? Manusia ini kan khalifah ya. Manusia ini di kehidupan bumi ini sebagai khalifah, pemimpin ya. Pemimpin ya, seluruh unsur lahir maupun unsur batin ya.
malaikat saja ini tunduk dengan manusia gitu loh ya, karena dalam diri manusia pun lengkap unsur-unsur batinnya tadi yang saya sebutkan, semuanya lengkap, ada unsur malaikatnya, ada unsur iblisnya. Iblis kan dari api ya, api ini kaitannya dengan asmara, yang gelora asmara, gairah, semangat ya kan. Nah itu tadi ya, dengan setan, dengan malaikat, dengan siluman, dengan leluhur ya kan, semua selaras kan ya? Lengkap semua dalam diri diri manusia itu itu lengkap. ada, makanya perlu untuk diselaraskan dengan unsur-unsur tersebut. Betul. Kalau mereka tidak diselaraskan, tidak pernah disentuh, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diabaikan ya, tidak pernah dihiraukan gitu kan, ya gimana akan membantu mewujudkan kebahagiaan gitu loh. Sama sekali tidak pernah dilibatkan gitu loh ya. Berarti bukan berarti ini musyrik atau melanggar gitu enggak ya Kang Raga ya? Ya justru yang tidak menyentuh urusan-urusan batin ini yang disebut dengan musyrik dong ya kan. Ya kan, karena kan tidak sama dengan tidak mempercayai adanya kekuatan batin ataupun kekuatan gaib ya. Padahal dalam agama itu salah satu dari rukun iman ya. Betul. Mempercayai dengan yang gaib. Ya, apalagi Tuhannya yang maha gaib ya. Gitu loh. Tuhannya aja maha gaib ya. Percaya. Nah, sama aparatnya nggak percaya terus gimana itu? Iya. Ya. Ya bagaimana mau ketemu dengan yang maha gaib, yang gaib aja nggak percaya. Nah, itu aku juga bingung. Ya, itu maha gaib loh, yang benar-benar gaib. Yang gaib aja tanpa maha loh ya. Tanpa maha aja nggak percaya. Gitu ya. Apalagi dengan yang maha gaib, wah musyriknya kayak apa gitu. Ada yang mau ditanyakan nih para putri? Enggak, silakan. Atau bingung mau tanyakan apa atau mendengarkan saja? Nah, Kang Raga saya lanjut ya Kang Raga. Iya, Kang Raga, ritual nikah batin ini apa bisa dilakukan dengan seseorang yang misalnya belum rumah tangga, tapi istilahnya ini naksir banget loh dengan seseorang yang nggak kesampaian. Akhirnya dia memutuskan untuk ritual pernikahan batin, apa bisa hal itu dilakukan? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali, bahkan ini cara-cara yang sangat beradab sekali. Ya tadi di acara pembukaannya kan kita libatkan juga semua unsur-unsur batin ya. Unsur-unsur gaib ini kita libatkan semua gitu loh, kita perankan semua gitu loh. Jadi dengan bantuan mereka ya kan, dengan bantuan mereka ya otomatis kemungkinannya itu jauh lebih besar untuk terkabulnya suatu hajat. Misalnya ada punya target ya. Target sebagai pasangan atau sebagai pendamping ya, nanti di suatu saat nanti gitu kan, nah dilakukan ritual nikah batin ini, kemungkinannya jauh lebih besar gitu loh ya, jauh lebih besar akan terkabulnya karena unsur-unsur batin ini semuanya ikut memberkati, merestui gitu kan. Apalagi di sini juga kayak saya pribadi juga Dewi Larasati ini kan juga utusan dari kerajaan gaib ya, dari keraton kerajaan gaib Kandang Wesi gitu loh ya, sebagai ratu utusan atau sebagai utusan keraton kerajaan gaib gitu. Dimana keraton kerajaan gaib ini merajai seluruh kehidupan batin atau kehidupan gaib di alam semesta ini gitu ya. Ya. Nah itu gara-gara ada yang tanya beberapa waktu yang lalu, itu prosesnya berapa lama Teh Laras bisa target itu menjadi milik kita, ada yang bilang seperti itu gimana Kang Raga? Ya seperti pengalaman-pengalaman yang terjadi ya di beberapa klien kita ya kan, itu kan ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Ya tentunya di sini sangat banyak sekali ininya ya, faktornya gitu loh, banyak sekali faktornya ya. Di antaranya mungkin yang sering kali menjadi hambatan ini berkaitan dengan karma ya. Karma masa lalu harus dibersihkan dulu ya, ya, harus dibersihkan dulu, harus
harus dinetralisir dulu ya, ditata dulu karena ini kan penataan ya. Kalau ritual nikah batin ini kan sifatnya penataan ya, penataan kehidupan, bagaimana kehidupan rumah tangga ini betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang surgawi gitu loh, yang surgawi, yang betul-betul beradab juga di sini gitu loh ya, sangat beradab di sini. Jadi butuh proses penataan yang panjang, apalagi yang berkaitan dengan tadi, yang berkaitan dengan karma masa lalu ya, dosa-dosa masa lalu yang mungkin perlu dinetralisir atau perlu dibersihkan. Itu biasanya prosesnya cukup panjang. Tapi dari pengalaman yang sudah maksimal sekali, paling lama sekali itu 2 tahun ya. Ada ya klien kita ya ada yang 2 tahun kurang lah ya. 2 tahun kurang, yang 3 bulan juga ada. Jadi 3 bulan ada, yang 1 minggu pun ada. Tergantung ya kan. Yang 1 hari pun ada ya. Ada. Ya malam ini kita lakukan ritual. Itu sudah ada respon. Besoknya itu sudah ada respon, bahkan di Pinang ya gitu. Di Pinang, betul. Ya. Seperti klien kita yang di Singapura Ya, juga. betul. Ya, jadi Kang Raga, ritual nikah batin ini termasuk tingkatan pelet juga ya? Iya, kalau dikategorikan sebagai ilmu pelet, ritual nikah batin ini bisa dibilang ini paling ampuh, ya, gitu loh. Paling endingnya ampuh, ya. Paling ampuh, paling istimewa, paling baik, paling beradab gitu loh. Ya. Paling beradab, gitu loh. Sangat beradab sekali karena kita melibatkan unsur-unsur tadi. Nggak ngawur ya istilahnya. Ya, unsur-unsur lahir maupun unsur-unsur batin. Unsur-unsur lahir yang berkaitan dengan air, api, tanah, angin. Kita libatkan semua karena bagaimanapun mereka itu ada. Betul. Dan sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Bahkan jiwa raga kita ini tersusun dari unsur-unsur itu gitu loh. Ya kan? Baik unsur lahiriahnya maupun unsur batinnya kita itu tersusun dari itu, air, api, tanah, angin, nyawa gitu loh. Bagaimana unsur-unsur ini diabaikan? Ya tentu unsur-unsur ini pun akan mengabaikan manusia gitu loh. Ya kan? Timbal baliknya seperti itu. Pahami lebih dalam Kang Raga ya. Iya. Nah, karena satu lagi Kang Raga yang tak kalah pentingnya, karena ini memang klien sering tanya dan pemirsa juga biar tahu. Misal nih ritual nikah batin dengan seseorang sudah dilaksanakan. Nah, dalam proses penataan itu tiba-tiba dia menemukan pujaan hati yang lain, ya kan? Karena namanya proses perjalanan, menemukan pujaan yang lain yang lebih jauh, yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Nah, ini bagaimana nasib pernikahan batin sebelumnya? Apakah harus dibiarkan, diputus, atau bagaimana itu, Kang Raga? Ya, pernikahan batin ini sebetulnya adalah menikahkan dengan pasangan yang terbaik ya, gitu lah. Yang terbaik, yang mungkin saat ini yang menjadi target itu itulah gitu itulah ya. Itulah yang menjadi target. Jembatannya itu gitu itu ya. Hanya sebagai jembatan gitu lah. Jadi pada dasarnya kita itu menikahkan dengan yang terbaik gitu loh, dari alam ini gitu loh. Dari alam ini, kalau umpamanya dia tidak mendapatkan yang ditargetkan pada saat ini, pasti dia akan mendapatkan yang jauh lebih baik gitu. Dari perjalanan yang dia lalui itu. Dari target yang di ini ya, yang menjadi target itu gitu loh. Baik. Gitu loh. Dan harus diputus nggak ritual nikah batin sebelumnya? Iya, jadi ya disampaikan aja ke kita ya kan, nanti kita melakukan ritual untuk melepaskan. Ya. Karena yang menjadi target itu bagaimanapun kan tetap terikat juga. Betul. Ya. Nah itu juga perlu kita bebaskan. Sakit hati kita. Dan tidak ada efek samping negatif. Tidak ada. Dan yang dinikahkan itu pun itu kalau sudah dibebaskan nantinya pasti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik juga gitu untuk ukuran dia gitu. Karena mendapat coveran energi selama coveran kekuatan batin yang luar biasa ya, karena yang dirituali dengan ritual nikah batin ini kan
mendapat coveran batin yang sangat luar biasa ya. Dari leluhurnya, dari golongan silumannya, unsur tanah, dari golongan unsur apinya, dari golongan unsur airnya, unsur nyawanya. Semuanya ikut mengcover gitu. Semuanya ikut mengcover. Iya, menunjukkan raga betapa pentingnya ya sebenarnya ritual nikah batin, apalagi sangat penting sekali. Iya, apalagi saya mendengar, melihat ya banyak tuh para artis di sana yang cerah, ini makin marak kan raga ya. Berarti perlu sekali itu ritual nikah batin. Iya, karena nggak ada kekuatan batin di dalam suatu pernikahan itu gitu loh. Nggak ada nilai-nilai kesakralannya tuh nggak ada ya. Dari ritual-ritual pernikahan yang ada ya, yang ada dan berkembang di masyarakat ya, yaitu tadi hanya sebatas legal di atas kertas secara hukum saja gitu. Hukum lahiriah saja gitu. Buktinya kalau ada nilai kesakralannya nggak mungkin dong ada perselingkuhan atau perceraian ya kan? Mungkin pasti di cover, dijaga oleh minimalnya oleh para leluhurnya, para karunia ikut bertanggung jawab menjaga. Betul. Karena mereka itu tidak dilibatkan, kan nggak dikenal, nggak berusaha mengenal ya, dianggap mati. Dianggap mati udah selesai. Nah, kan padahal mereka terus ikut ikut berperan gitu. Ya, yang ironisnya nggak mempercayai hal seperti itu gitu loh, dianggap pahayu, dianggap uka-uka, padahal itu kan aduh ya karena seperti Kang Raga sampaikan tadi tuh loh. Ya, semoga Kang Raga dengan tayangan ini, ya yang melihat tayangan ini, semua masyarakat, baik masyarakat umum, kalangan artis, pejabat itu kan, nah itu lakukanlah pernikahan batin bila ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, wamaddah, warohmah, batin maupun lahir, ya. Gitu. Jadi di mata alam pun akan ini ya, punya martabat, gitu. punya nilai tinggi ya di mata alam ya, bermartabat. Jadi mengangkat harkat dan martabat di mata alam dan di mata Tuhan. Dan dipertemukan memang dengan jodoh yang benar-benar sejati. Yang sejati. Contohnya siapa yang ada? Diri sendiri ya. Kayak kita. Ya. Nah, kita kan ngomong sudah membuktikan ya dari perjalanan pernikahan terdahulu gitu kan. Nah, bukan jelek bukan, karena memang belum gitu ya. Semuanya tetap berperan. Nah, makanya alhamdulillah puji Gusti Kang Raga dengan pemahaman tentang ritual nikah batin ini ya, saya pribadi pun sangat bersyukur menemukan kebahagiaan yang sejati batin maupun lahir, dan semoga pemirsa yang melihat tayangan ini sekali lagi ayo mari kita sama-sama bahagia batin lahir menikmati kehidupan yang swarga maniloka ini. Kang Raga, terima kasih bincangnya yang sangat luar biasa. Nanti kita sambung lagi ya dengan pembahasan yang lain. Para putri, terima kasih ya yang sudah mau membantu acara pernikahan batin dari awal sampai saat ini. Nanti kalau sudah dapat jodoh yang luar biasa juga nikah batin ya. Pemirsa, saya rasa cukup di sini tayangan kita edisi malam Jumat Kliwon ritual pernikahan batin bersama Kang Raga dan tim. Lain waktu kita akan sambung lagi dengan pembahasan ritual yang sangat santun dan sakral dengan yang sangat luar biasa juga ya. Tidak bisa diungkapkan kata-kata. Terima kasih. Salam segala salam. Pasti kita akan berjumpa. Pasti kita akan berjumpa.